Jangan seperti sekarang ini. Lihat, sumber daya alam, barang tambang dilepas kepada korporat. Itu batu bara dilepas, nikel dilepas, timah dilepas. Lalu ketika negara butuh untuk membantu rakyatnya, negara mungut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan memperbincangkan isu yang cukup kontroversial ya di tengah-tengah masyarakat, yaitu terkait dengan izin tambang untuk ormas keagamaan. Tentu ada pro kontra di sana. Untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustadz Ismail Susanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa salahnya ormas dikasih izin untuk tambang? Itu kan baik untuk ormas. Dengan itu mereka bisa dapat usaha. Usaha itu bisa mereka gunakan untuk organisasi mereka. Apa yang salah dengan itu Ustadz? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, salah tidak itu berpulang kepada apa ukurannya, apa dasarnya gitu. Kalau kita hanya mengatakan bahwa itu baik, setiap pemberian itu pasti akan dirasakan sebagai sebuah kebaikan, ya kan? Kalau pemberian kepada seseorang baik, kepada orang lain juga baik, kepada ormas baik, nanti kepada orpol baik. Nah itu organisasi politik itu. Kalau organisasi masyarakat itu diperlukan untuk operasional biaya operasional ke ormas itu, maka mungkin untuk orpol juga diperlukan kan gitu. Akan begitu nanti. Karena itu mesti kembali kepada apa filosofi dari pengelolaan sumber daya alam itu. Yang pertama, saya kira penting untuk ditegaskan bahwa sesungguhnya sumber daya alam termasuk barang tambang, apalagi barang tambang yang jumlahnya sangat besar. Negeri ini negeri yang dikaruniai aneka macam tambang dengan jumlah yang luar biasa. Kalau batu bara ini termasuk potensinya itu terbesar nomor 3 atau nomor 4 di seluruh dunia gitu. Itu hakikatnya adalah milik rakyat gitu. Di dalam konstitusi begitu, kalau kita merujuk kepada syariat Islam itu di sana ada disebutkan al-muslimuna atau innan nasa suraka fi thalathin. Umat manusia itu berserikat atas 3 hal, al-ma wal qala wan nar. Air, padang rumput, dan api atau energi itu. Nabi suatu hari pernah memberikan, karena ada yang meminta, Abyad bin Hambal ladang garam di satu tempat di Ma'rab. Nah kemudian seketika itu ada sahabat lain yang mengingatkan, tadruna ma qad talahu, apakah engkau tahu apa yang telah engkau berikan itu. Lalu dia katakan ini nama kota Allah al-ma'ala itu semuanya yang kau telah berikan sebagaikan air yang terus mengalir, menggambarkan buat jumlah yang sangat banyak. Nah, Nabi kemudian menganulir keputusan itu. Nabi yang mengajar kita untuk jangan menarik pemberian, hari itu dia menarik pemberian itu. Itu menunjukkan bahwa bukan pemberian yang salah, tapi apa yang diberikan itu yang tidak tepat. Ini jumlah yang sangat banyak barang tambang itu adalah milik masyarakat, milik umum gitu. Ini yang disebut di dalam sistem ekonomi Islam itu sebagai milkiyah amah, kepemilikan umum. Jadi itu milik rakyat, milik manusia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karenanya ini soal yang kedua yaitu bagaimana pengelolaannya. Siapa yang harus mengelola? Jika itu milik rakyat, maka mestinya pengelolaan itu harus membuat sedemikian rupa hasilnya itu kembali kepada rakyat. Nah, siapa yang bisa diharapkan melakukan itu, melakukan pengelolaan, dan kemudian hasilnya bisa kembali kepada rakyat? Hanya satu, siapa itu? Negara. Gitu. Negara punya seluruh kekuatan yang diperlukan, seluruh potensi sumber daya manusia, teknologi, dana, kewenangan segala macam, untuk membuat sumber daya alam barang tambang itu bisa dikelola, kemudian hasilnya kepada rakyat. Itulah kemudian di dalam teori itu disebut dengan state-based management gitu. Jadi pengelolaan yang dilakukan oleh negara.
Dan ini yang benar. Tetapi kapitalisme telah merusak ini, lalu dengan mengatakan bahwa betul itu milik negara, tapi dikuasakan oleh negara kepada swasta, kepada korporat gitu, kepada perusahaan. Baik itu perusahaan dalam negeri maupun luar negeri. Itulah yang kemudian dikenal dengan corporate based management. Itu. Nah ini sekarang masuk lagi pengelolaan diserahkan kepada ormas keagamaan. Kalau ormas mengatakan kami sanggup kok buat perusahaan. Iya perusahaan sanggup, tetapi kita tahu bahwa pasti dia tidak akan pernah tidak pernah keluar dari prinsip yang kedua, yaitu corporate based management. Gitu. Jadi soalnya bukan dia mampu atau tidak mampu, apalagi kalau tidak mampu itu lebih punya persoalan lagi gitu. Jikapun mampu itu tetap keliru gitu. Karena harusnya bukan corporate based management tapi state based management. Dan gitu. itu untuk rakyat. Untuk rakyat. Untuk rakyat artinya tidak bisa difokuskan untuk ormas tertentu. Ormas agama atau ormas apapun gitu. Apapun gitu. Karena negara lah ini yang memiliki kewenangan, yang memiliki kemampuan distribusi. Distribusi termasuk distribusi hasil dari sumber daya alam, pengelolaan sumber daya alam. Kalau ormas ini butuh dana, bagaimana? Kalau dia butuh dana, ada dua cara. Yang pertama itu dia mandiri. Kan dia mendirikan ormas atas kemauan dia sendiri, gitu. Karena itu dia harus memikirkan bagaimana dia bisa mencukupi kebutuhan itu. Bisa dari anggotanya atau dia bisa melakukan usaha yang bisa dilakukan gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau negara baik hati, negara bisa memberikan bantuan gitu. Dan negara bisa memberikan bantuan apa yang diperlukan gitu. Tanah untuk pendidikan bisa diberikan. Dalam kapasitas posisinya sebagai rakyat. Sebagai rakyat. Yang sama dengan yang lain. Iya, yang lain. Apalagi kalau dia memang punya kegiatan yang positif. Gitu. Saya pendidikan, santunan orang anak yatim segala macam gitu. Negara. Nah, karena itu negara lah yang harus berdaya. Jangan seperti sekarang ini. Lihat sumber daya alam, barang tambang dilepas kepada korporat. Itu batu bara dilepas, nikel dilepas, timah dilepas. Lalu ketika negara butuh untuk membantu rakyatnya, negara mungut. Itulah yang terjadi pada yang paling kontroversial terakhir itu, Tapera. Kemudian baru lalu yang kemudian dianulir juga UKT yang tinggi itu. Ini kan perguruan tinggi negeri, milik negara. Dia bilang bahwa kita butuh untuk membiayai kegiatan pendidikan tinggi. Lalu dia menguat UKT yang tinggi. Loh kenapa bukan negara yang memberikan suplai dananya itu? Oh negara tidak mampu. Loh kenapa negara tidak mampu? Karena sumber-sumber ekonomi itu dilepas kepada korporat. Yang kaya korporat. Di antaranya coba itu. Ada mereka itu yang sampai begitu kayanya menghadiahi anaknya ulang tahun itu jet pribadi. Itu dari timah. Bukan jet mainan. Jet pribadi, jet beneran itu. Yeah. Lah apa perlunya itu anak itu dikasih jet itu? Ya. Nah ini kan menunjukkan bahwa distribusi kekayaan itu problem besar. Ta'uzu sarwa bainan nas itu. Nah itulah pentingnya negara hadir. Jangan seperti sekarang ini justru negara melepaskan kewenangannya kepada korporat, baik itu korporat dalam arti perusahaan yang berorientasi bisnis maupun korporat yang dilahirkan oleh ormas keagamaan. Kalau saya Ismail melihat, kenapa kira-kira muncul kebijakan ini ya, yang secara khusus mengkaitkan dengan ormas keagamaan? Kenapa tiba-tiba muncul gitu? Ya, yang pertama memang sudah salah pikir dari awal. Mindsetnya di dalam pengelolaan itu sudah keliru. Jadi atau ada suap politik di balik itu yang kedua. Itu kemungkinannya itu ada seperti itu. Karena baru kali ini dalam sejarah Republik ini ada pikiran bahwa negara itu memberikan barang tambang itu kepada ormas itu. Dan yang naturalnya memang tidak ngurusi tambang, naturalnya. Maka akan terjadi yang disebut Alibaba itu. Jadi ahli itu merepresentasikan Muslim, dia punya hak izin pengelolaan tambang, lalu diberikan kepada Baba itu. Ya perusahaan-perusahaan. Ya, yang jadi persoalan juga di Indonesia kan ormas keagamaan tidak hanya satu ya. Itu akan jadi problem tersendiri. Nah, lalu ukurannya apa? Itu. Kalau semuanya dapat, pasti ada yang besar, ada yang kecil segala macam. Ya, akan menimbulkan masalah. Menimbulkan masalah dan pada akhirnya hasilnya untuk siapa? Jadi ini bukan persoalan iri. Bukan persoalan iri. Nggak ada hubungan dengan iri. Nggak ada hubungan. Ini masalah kebijakan negara yang kebijakan salah. Dan berorientasi kepada
kesejahteraan rakyat di situ bisa berlaku muslim maupun muslim. Baik dia anggota ormas A maupun ormas B. Kalau negara itu yang bertindak, maka dia bisa membiayai kesehatan, bisa membiayai pendidikan, bisa membiayai infrastruktur yang sangat diperlukan ini hari dengan semua kekayaan yang ada di negeri ini. Itu mestinya bisa. Kalau pengelolaannya benar, pengelolaan yang benar itulah pengelolaan berbasis negara, state-based management itu. Ya, terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi diskusi kita tentang pemberian izin tambang untuk ormas. Di sini bukan persoalan iri atau tidak iri, tapi kita mempersoalkan kebijakan negara yang seharusnya memberikan kesejahteraan pada seluruh rakyatnya, baik muslim ataupun non-muslim, ormas A atau ormas B, yang penting dia itu rakyat. Demikian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.